Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum memulai renungan dan bacaan firman pada hari ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih atas penjagaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam satu hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Ampunilah dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini, pimpinlah kami dalam membaca firman-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini pembacaan Injil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19. Dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada Injil ini kita bisa membaca bahwa Yesus berdoa kepada Allah semalam-malaman. Dia begitu tekun di dalam doa. Dia menyendiri dan berdoa kepada Allah untuk memilih murid-muridnya untuk melanjutkan misi pewartaan kasih Allah Bapa. Apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan Yesus? Jika Tuhan Yesus memilih kita, apakah kita menjawabnya dan menerimanya dan melaksanakannya? Lalu kita lihat dan kita dengar dari Injil ini, banyak orang-orang yang berkumpul untuk mendengar pengajaran dia, dan mereka percaya bahwa ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus, sehingga segala penyakit, roh-roh jahat disembuhkan, dan roh-roh jahat tersebut bisa dikeluarkan daripada orang-orang tersebut. Saudara-saudari, marilah kita percaya seperti murid-murid Yesus yang ditunjuk oleh Yesus dan orang-orang yang datang kepada dia untuk mendengarkan firman-firman ataupun pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan kemudahan bagi kita dengan adanya Alkitab. Disitulah Tuhan Yesus berkata-kata dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Alkitab bukan suatu tulisan saja atau cerita saja, tetapi apabila kita ada di dalam Roh Kudus dan memperoleh bimbingannya, maka kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana dan menerima dan menjalankan hidup apa adanya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Mungkin saudara-saudari diberkati Tuhan dengan akal budi, dengan kepintaran, dengan pergaulan yang luas. Apakah saudara mau mewartakan kasih Tuhan Yesus, mewartakan firman di dalam keluarga, tetangga, ataupun di tempat kita bekerja? Dengan segala daya upaya, Tuhan Yesus mengajarkan firman-firman-Nya kepada murid-muridnya. Itu merupakan suatu contoh bagi kita bahwa kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala di dalam hidup kita sehari-hari, yang tentunya berdasarkan ajaran daripada Tuhan Yesus, yaitu kasih. Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menyenangi membaca dan melaksanakan firman Tuhan Yesus yang ada di Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan ini merupakan bulan kitab suci nasional, tetapi bukan hanya bulan ini saja kita membaca firman Tuhan Yesus, tetapi setiap hari, setiap waktu. Karena saudara, dengan membaca renungan harian, membaca firman Tuhan Yesus, kita pun dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa berdoa dalam segala hal, karena adanya peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada dalam renungan harian ini. Marilah saudara, kita serahkan hidup kita kepada otoritas tertinggi, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah wafat di kayu salib demi menebus dosa kita, yang kemudian bangkit dan naik ke surga dan akan kembali nanti untuk kedua kalinya. Itulah otoritas tertinggi, pimpinan kita dalam pekerjaan kita, pimpinan kita dalam rumah tangga, pimpinan kita dalam bertetangga, pimpinan kita dalam bersosialisasi. Itulah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman hari ini dan bacaan firman hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami lebih peka dengan suara Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjawab dengan iman untuk ajakan Engkau untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala contoh yang Engkau berikan di dalam firman-Mu, dalam kehidupan-Mu yang dapat kami baca di dalam Alkitab. Engkau sungguh begitu baik memberikan contoh kepada kami, anak-anak-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mohon penyertaan-Mu agar Engkau selalu hadir, sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu dan memperoleh kuasa-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan firman-firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini dan bacaan firman hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.